Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, juga oma opa yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar kita di malam hari ini? Biarlah kita tetap sehat, kita tetap teguh di dalam iman, di dalam pengharapan kepada Kristus di tengah-tengah kehidupan kita hari lepas ke sehari. Kita bersyukur kepada Tuhan di hari ini Rabu 17 Februari 2021 Tuhan menghantar kita memasuki hari Rabu Abu. Hari Rabu ini ketika dijelaskan dalam ungkapan situasi bahwa hari Rabu merupakan salah satu hari penting menjelang Paskah. Dan hari Rabu Abu mengingatkan kita untuk senantiasa ada di dalam pembaharuan hidup, ada di dalam pertobatan, supaya kehidupan kita menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Kita bersyukur walaupun di masa pandemi ini Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita masih dapat beribadah di rumah tangga kita masing-masing. Biarlah kesetiaan beribadah senantiasa kita bangun bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing, agar kita tetap kuat di tengah-tengah situasi-situasi sekarang ini. Bacaan firman Tuhan di malam hari ini terambil dari surat Yohanes yang pertama pasal 5 ayat 4 dan 5 yang sudah kita baca bersama, dan renungan pagi adalah ayat 1 hingga 3, sehingga di dalam ayat bacaan kita dikatakan bahwa sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Rasul Yohanes menghadapi kenyataan bahwa di dalam pelayanannya ia menghadapi berbagai situasi yang sangat berat. Perjalanan pelayanannya tidak berjalan dengan mulus. Seringkali ia menghadapi kendala-kendala, tantangan-tantangan, persoalan-persoalan, baik dari dalam kehidupan persekutuan jemaat, bahkan juga dari luar kehidupan persekutuan jemaat. Oleh karena itu, ungkapan Rasul Yohanes di dalam ayat 4 bacaan kita mau menegaskan bahwa semua yang lahir dari Allah itu berarti mereka yang dipilih untuk dilahirkan di dalam kasih Allah. Mereka disebut sebagai anak-anak Allah. Mereka memiliki kuasa untuk mengalahkan dunia. Dunia yang dimaksud di sini adalah gambaran dari seluruh realitas keberadaan kita manusia di tengah-tengah dunia yang gelap, dengan berbagai situasi konflik, dalam berbagai dinamika kehidupan di tengah-tengah politik, perekonomian, budaya, bahkan dengan segala pengaruh-pengaruh yang luar biasa mengganggu kehidupan persekutuan kita. Di tengah-tengah keserakahan, di tengah-tengah kebencian, di tengah-tengah amarah, kepentingan diri sendiri, kita hadir di situ Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk bagaimana menyatakan bahwa kita adalah anak-anak yang lahir dari Allah, sehingga di dalamnya Tuhan Yesus menginginkan agar kita tidak menjadi sama dengan dunia ini. Kita tidak serupa dengan dunia ini dalam Roma 12 ayatnya yang kedua. Tetapi kita harus senantiasa berperang. Kita harus senantiasa untuk maju dan berusaha mengerjakan yang terbaik di tengah-tengah berbagai situasi kondisi yang ada. Jemaat yang menjadi binaan Rasul Yohanes menghadapi situasi-situasi yang sulit, munculnya antikristus, nabi-nabi palsu,
Oleh karena itu, mereka harus memperlengkapi diri dengan perlengkapan senjata Allah. Jika kita membaca dari Efesus pasal 6, surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 6 ayat 11 dan 12, di sana dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Bagaimana kita dapat memperlengkapi diri dengan senjata Allah itu? Hingga di dalam ayat yang kelima, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Kembali Yohanes memberikan perhatiannya dan bertanya, siapakah yang dapat mengalahkan dunia? Itu dia yang percaya kepada Allah Bapa, kepada Tritunggal, dengan segala kemahakuasaannya yang hadir di tengah-tengah kehidupan manusia. Oleh karena itu, setiap orang beriman, setiap orang percaya mengasihi Allah, pasti berusaha sedapat mungkin melakukan perintah-perintah Allah, mengalahkan dunia dengan segala pengaruhnya yang pasti merusak dan menyesatkan. Tentu kita harus berusaha. Bagaimana kita dapat mengalahkan dunia ini? Kita harus memberikan perhatian. Bagaimana kita memelihara iman? Bagaimana kita membangun hidup persekutuan untuk memelihara iman, agar iman itu dapat mengalahkan dunia. Iman di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, di sana dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara-saudaraku, bagaimana iman dapat mengalahkan dunia? Percayalah, yakinilah, dan tetap teguh kepada Allah Tritunggal. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan beriman, kita tetap harus percaya dan mengandalkan Tuhan. Bagaimana iman kita di masa pandemi COVID-19 ini? Bagaimana kita membangun kehidupan beriman kita, memelihara persekutuan bersama dengan Yesus Kristus dan seisi anggota keluarga? Terkadang antara rajin dan malasnya kita beribadah. Terkadang antara rajin dan malasnya kita berdoa, menggumuli kehidupan ini bersama dengan Allah. Sehingga pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menjadi seorang pemenang jika kita tidak berjuang, kita tidak berupaya untuk mengalahkan setiap godaan-godaan dunia ini, pengaruh-pengaruh yang ada di sekitar kehidupan kita, tantangan dan pergumulan? Apakah kita akan berdiam diri? Kita menjadi pasif, bahkan menjauh dari Tuhan di masa pandemi COVID-19 dengan berbagai kesulitan-kesulitan yang kita hadapi? Tetapi firman Tuhan di malam hari ini mengajak, mari kita percaya dan mempercayakan hidup hanya kepada Allah yang berkuasa. Apa yang boleh kita refleksikan di hari Rabu Abu ini Bapak Ibu Saudara? Mari kita melanjutkan proses pembaharuan dari hari ke hari. Mari kita semakin dibaharui oleh tuntunan Roh Kudus. Kita dapat senantiasa mengalahkan dunia ini. Kita dapat senantiasa bersaksi melalui pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita. Walaupun kita menyadari kita bukanlah manusia yang sempurna, tetapi kita sedang menuju kepada kesempurnaan. Kita sedang diproses oleh Tuhan untuk bagaimana pola pikir, perkataan, dan perbuatan kita menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, agar Kristus dimuliakan dengan kesaksian kehidupan kita. Selamat memaknai hari Rabu Abu. Biarlah kita semakin mau
dibentuk oleh Tuhan, bertobat dari hari ke hari, bukan tobat lalu kumat, tetapi sungguh-sungguh kita bertobat di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan. Amin.